Video kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum yang ketiga, yaitu implementasi query pada basis data Fasi model Tahani. Ya, praktikum ketiga ini akan melanjutkan hasil praktikum 1 dan kedua. Ya, jadi silahkan Anda download file yang nanti akan kita gunakan untuk praktikum, yaitu praktek 3 implementasi query pada e-learning. Lalu Anda buka Colabs Anda, Google Colabs Anda, lalu Anda siapkan file praktek itu, Anda buka menggunakan editor. Ya, isinya seperti ini. Kita akan menggunakan buku milik Bu Sri Kusuma Dewi dengan judul aplikasi logika Fasi untuk pendukung keputusan, halaman 184. Oke. Nah, karena kita akan menggunakan praktek 1 dan 2 filenya. Ingat, untuk praktek 1 kan kita membutuhkan folder dan file karyawan. Maka kita tambahkan dulu file karyawannya. Oke, sudah muncul di sini. Lalu kita jalankan dulu dari awal. Supaya variabel yang kita definisikan di praktek 1 dan praktek 2 itu dapat dikenali nanti di praktikum kali ini. Oke, praktek 2A juga. Ya. Praktek 2B. Ya, baik. Oke, kita mulai untuk praktek yang ketiga ini. Saya copy judulnya dulu. Seperti biasa, kita sisipkan teks, kita paste, Anda shift enter untuk judul pada praktikum yang ketiga. Nah, kita akan menyiapkan rule base yang pertama dulu. Saya copy, saya paste. Nah, rule base ini berbunyi seperti ini ya. Di halaman 184 ada query dengan permintaan berikut ini. Siapa sajakah karyawan yang masih muda tetapi memiliki gaji tinggi? Nah, kita menyiapkan fungsinya. Nah, kalau ada di sini, kita menyiapkan fungsi definisi rule base 1, di mana yang dibutuhkan adalah dua variabel, variabel umur dan variabel gaji. Nah, kita siapkan ya, status umur dan status gaji. Status umur nanti akan kita simpan di variabel umur, status gaji kita simpan di variabel gaji. Lalu kita membuat variabel kosong, yaitu keterangan. Tujuannya adalah kita ingin mengetahui apakah
umur dan gaji itu sesuai dengan request atau permintaan query tersebut? Kalau iya, maka statusnya adalah terpilih. Nah, kita lihat, jika umur sama dengan muda dan gaji sama dengan tinggi, maka ID karyawan yang sedang kita uji atau sedang kita query ini nanti akan memiliki status terpilih. Jika tidak, ya berarti tidak terpilih. Kita menggunakan N karena query mengatakan siapa sajakah karyawan yang masih muda tapi memiliki gaji tinggi. Dengan kata lain, masih muda dan gajinya tinggi. Maka kita siapkan pengujian kondisi berikut ini. Oke, Anda jalankan. Lalu rule base yang kedua, kita sisipkan kode. Rule base yang kedua, siapa sajakah karyawan yang masih muda atau yang memiliki gaji tinggi. Ini berarti kita menggunakan klausa OR, sedang yang sebelumnya tadi N. Maka kita siapkan fungsi rule base 2 dengan parameter tetap adalah umur dan gaji. Ya. Hanya yang membedakan adalah di bagian if ini. Karena ini N dan di sini juga adalah sama-sama muda dan tinggi, tetapi di sini kita menggunakan OR. Jika memenuhi kondisinya, maka statusnya nanti akan muncul sebagai terpilih. Ya, kita jalankan dulu. Nah, rule base yang berikutnya ya masih tetap di buku FASI halaman 186. Bunyinya begini, siapa sajakah karyawan yang masih muda tetapi memiliki masa kerja lama. Berarti variabel atau parameter yang kita siapkan adalah status umur dan status masa kerja. Nah, silahkan Anda buat definisi role base yang ketiga. Umur dan masa kerja kita ambil dari parameter yang dikirim, lalu kita melakukan pengujian kondisi. Di sini dikatakan umur masih muda tapi memiliki masa kerja lama. Berarti kita akan menggunakan klausa N. Ya. Di sini Anda lihat umur sama dengan muda, N masa kerja adalah lama. Jika terpenuhi, maka kita akan cetak statusnya terpilih. Jika tidak, maka statusnya tidak terpilih. Ya, sama ya. Kita jalankan. Lalu rule base yang keempat, rule base yang keempat berbunyi demikian. Siapa saja karyawan yang masih parubaya dan gajinya sedang, atau karyawan yang masih parubaya tetapi masa kerja lama. Berarti di sini kita membutuhkan 3 parameter. Umurnya yang diuji adalah parubaya, gajinya sedang, lalu masa kerjanya yang lama. Ya. Nah, kalau Anda lihat di situ, kita siapkan 3 ini: umur, gaji, lalu masa kerja. Nah, di sini kita akan melakukan pengujian yang pertama terlebih dahulu. Kita akan lakukan pengujian apakah umurnya parubaya atau tidak. Yang pertama itu. Ya, jika parubaya iya terpenuhi, maka kita akan lakukan pengujian lagi. Ya. Jika masa kerjanya lama atau gajinya sedang, maka dia akan terpilih. Nah, dengan kata lain, jika else, maka dia masa kerjanya tidak lama atau gajinya tidak sedang.
Nah, sedang kondisi else yang di sini adalah kondisi jika umurnya tidak parubaya. Jelas kalau tidak parubaya, statusnya tidak akan terpilih. Nah, ini isi rule base keempat kita terjemahkan ke dalam bentuk fungsi yang kita siapkan di Python. Nah, keempat rule base sudah kita siapkan. Lalu kita akan mulai mengambil data dari hasil praktikum 1 dan kedua untuk kita panggil di praktikum ketiga ini. Anda lihat umur ID 01, kemudian gaji ID 3. Kita lihat umur ID 01 ini kita peroleh dari mana? Umur ID 01. Nah, ini umur ID 01. Anda lihat isi variabel umur ID 01 ini terdiri dari 1, 2, 3, 4 nilai. 4 nilai dengan urutan indeks. Ini indeks ke-0, indeks ke-1, indeks kedua, dan ini indeks ke-3. Maka kita akan memanfaatkan indeks itu untuk kita masukkan ke dalam fungsi. Kita lihat di sini. Nah, kita membutuhkan umur, kita membutuhkan status dari umur ID 01 dan kita membutuhkan status gaji dari karyawan ID 01. Kita lihat status itu berada di indeks keberapa ya? Umur ID 01 dulu. Ini status, ini status, ini status. Dia ada di indeks ketiga. Indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3. Berarti kita akan mengambil khusus untuk indeks yang ketiga. Begitu juga dengan gaji ya. Indeks 0, indeks 1, indeks 2, dan indeks ketiga. Kita akan mengambil informasi-informasi yang ada di indeks 3, hanya di indeks 3. Sedang kalau yang di masa kerja, status itu ada di indeks kedua. Indeks ke-0, indeks ke-1, dan indeks kedua ya. Untuk rule base yang pertama, kita menggunakan status umur dan status gaji ya. Jadi Anda ingat di sini kita mengakses hanya indeks yang ketiga. Sebenarnya kalau kita sorot saja lah bisa muncul hasilnya. Anda lihat, nah di situ tuple umur ID 01 isinya 1,0.0, 0.0, koma muda. Udah kelihatan ya. Nah, Anda bisa lihat isinya dari sini. Oke. Lalu hasil dari proses pengujian rule base 1 itu kita akan simpan di variabel tersendiri lagi, yaitu keterangan ID 01. Nah, ini ada copy paste. Anda ganti variabelnya dari 01 sampai 010 karena kita punya 10 data. Lalu kita cetak statusnya. Ya, Anda jalankan. Nah, kita lihat mana yang terpilih. Requestnya adalah, kita cek ya, muda tapi gaji tinggi. Muda tapi gaji tinggi. Lihat, umur muda, gaji sedang, tidak. Umur muda, gaji sedang, maka tidak. Umur muda ada 4, ini gajinya sedang dan rendah, ya tidak ada yang terpilih. Oke. Lalu berikutnya adalah query untuk role base yang
kedua. Rule base yang kedua saya ambil dari modulnya. Anda lihat status untuk umur ID ada di indeks ketiga, lalu gaji juga ada di indeks ketiga. Masih kita menggunakan indeks yang ketiga, tetapi kita memanggil rule base yang kedua. Rule base kedua bunyinya bagaimana ya? Siapa sajakah karyawan yang masih muda atau memiliki gaji tinggi? Ya, berbeda dengan rule base 1, dia menyatakan dan berarti kita panggil saja sama dengan yang sebelumnya. Oke, jadi keterangan ini sudah saya jelaskan ya, ada sorot saja, nanti akan muncul nilainya. Dia tua, ini muda, gajinya ini sedang, ini tinggi, ini sedang, dan sebagainya ya. Hasil dari query disimpan di keterangan, lalu kita cetak. Nah, silahkan Anda jalankan, maka kelihatan yang terpilih siapa saja, ID berapa saja, yang tidak terpilih juga akan kelihatan ID. Nah, ini yang tidak terpilih hanya ID 05. Baik, yang berikutnya adalah kita akan mencoba menguji rule base yang ketiga. Rule base yang ketiga. Rule base 3 membutuhkan dua parameter, yaitu umur dan masa kerja. Kita lihat. Untuk rule base yang ketiga, query-nya adalah siapa sajakah karyawan yang masih muda, tapi itu artinya dan ya, yang memiliki masa kerja lama, muda, dan masa kerja lama. Maka kita menggunakan klausa N. Oke. Masa kerja untuk status ada di indeks kedua. Maka di sini Anda lihat kita mengambil untuk indeks yang kedua. Nah, nih kita sorot ya. Kalau umur masih tetap di indeks ke-3. Rule base 3, Anda lihat di situ kelihatan ya definisi rule base ketiga. Sampai 10 Anda copy, Anda tulis perintah yang sama. Lalu keterangan ID ini kita cetak. Oke, menggunakan perintah ini Anda silahkan jalankan. Nah, yang terpilih adalah ID 03. Oh, hanya ID 03 ya yang terpilih. Nah, lalu kita akan mencoba untuk rule base yang keempat. Rule base yang keempat, kita lihat siapa sajakah karyawan yang masih parubaya dan gajinya sedang, atau parubaya masa kerja lama. Oke. Jadi yang perlu kita lihat nanti hanya untuk data karyawan yang umurnya parubaya. Kita buktikan ya. Kita membutuhkan 3 parameter. Umur ada di indeks ketiga, gaji ada di indeks ketiga, masa kerja ada di indeks kedua untuk status semuanya. Maka kita panggil rule base keempat ya, lalu kita copy, paste, kita terapkan untuk 10 data, kita simpan di variabel keterangan ID 01, lalu kita cetak menggunakan perintah ini, lalu Anda jalankan atau shift enter. Nah, kita hanya fokus pada karyawan yang mempunyai umur parubaya. Nah, kalau kita lihat umur parubaya hanya ada di ID karyawan 05 dan ID karyawan 06.
ya. Jadi yang terpilih hanya ada 2. Nah, ini adalah contoh implementasi dari praktikum 3 dengan judul implementasi query, ya, implementasi query basis data model Tahani. Ya, silahkan Anda coba, Anda praktekkan, Anda pahami perintah-perintah yang ada di definisi fungsi tadi, kemudian lihat hasilnya, lalu silahkan buat laporan untuk praktikum kali ini, ya, ekspor ke dalam PDF dan upload ke activity yang sudah saya sediakan. Demikian penjelasan dari praktikum ketiga implementasi query.